Jumpa lagi juga di BTV. Jumpa lagi di rekomendasi laptop kenceng di bawah 6 juta rupiah untuk akhir tahun 2025. Gue gak nyangka sih Tot bisa nyampe segini. Oke, semuanya pasti udah mau tahu ya daftar laptop kenceng di bawah 6 juta rupiah. Tapi sebelum mulai, disclaimer dulu. Oke, gue bareng Gatot dan kali ini kita agak bingung ya. Kok bisa bikin list laptop kenceng di bawah 6 juta rupiah? Itu caranya gimana? Agak ajaib sih ketemu-ketemunya ini sekarang ini. Iya, kita tahu bahwa di bawah 6 juta rupiah itu memang sudah mulai banyak laptop yang oke performanya. Tapi nggak nyangka bahwa bisa dapat prosesor-prosesor yang lumayan ya. Lumayan, bahkan ada yang 8 core. 8 core. Ada yang 8 core. Ada H-series juga ya? Ada H-series Ada juga. H-series di sini. Ajaib-ajaib yang ada di bawah 6 juta sekarang. Oke, jadi di bawah 6 juta ini harapannya apa? Buat harapannya ini untuk prosesor dia minimal 4 core dan 8 thread. Tinggi banget permintaannya buat di bawah 6 juta. Nah itu karena harga prosesornya kan sekarang udah mulai Kayaknya udah mulai murah ya. Mulai murah. Ini kalau ada yang mempertanyakan kenapa itu prosesor bisa murah, kelihatannya karena banyak prosesor-prosesor kencang yang sudah mulai masuk ke masa akhir produksinya. Jangan salah ya, prosesor itu produksi masih bisa 6-7 tahun tuh masih bisa. Karena memang kalau misalnya prosesornya dipakai untuk misalnya industrial, itu prosesor nggak boleh dihilangkan dari produksi sampai masa tertentu. Benar. Dan kontraknya itu bisa 6-8 tahun katanya. Lama. Makanya kita masih ketemu prosesor-prosesor yang kencang-kencang zaman dulu masih ada terus. Dan sebetulnya masih relevan. Iya, masih relevan. Iya. Bahkan itu membuat ada beberapa prosesor baru yang kita tidak bisa rekomendasikan sekarang. Gara-gara prosesor yang kencang masih ada gitu. Nah itu benar. Ini sekarang kita ada di masa-masa prosesor-prosesor itu mulai keluar tuh. Karena katanya nih gosip-gosip yang gue dengar ya sekitar 1-2 tahun lagi kontrak-kontrak itu akan berakhir. Katanya sekitar segitu. Jadi sekarang udah mulai diperhitungkan. Oh kita gak butuh sebanyak ini nih. Nah ini mulai dijual-jualin ke siapa yang mau beli. Jadi prosesornya baru semua ya, tenang. Aman prosesornya. Oke, jadi 4 core 8 thread lalu. Ya ini biar multitaskingnya lancar. Oke. Udah Windows 11 juga rata-rata. Terus ini untuk prosesor ini kriterianya kita paling lama keluaran tahun 2021. 2021. Jadi ya kurang lebih lah 2021 ya. 2021. Keluaran di bawah itu ini tidak dimasukkan. Oke. Kalau Intel ini kurang lebih mulai dari Core Gen 11. Sementara AMD dari Ryzen 5000 series. Ya. Terus untuk RAM-nya ini kapasitas minimal 8 GB atau lebih dan wajib bisa di-upgrade. Oke. Jadi kalau on board ini harus lebih dari 8 Di GB. bawah 6 juta minta yang bisa di-upgrade. Emang udah mulai agak keterlaluan. Oke. Ada yang 16 GB. Hah? Yaudah terus. Apa lagi? Oke, berikutnya tentunya wajib pakai SSD. Nggak boleh eMMC. Nggak boleh. Iya, jangan bilang pakai hard disk. Bukan. Hard disk itu pasti enggak. Masalahnya ada aja yang pakai eMMC. Nah, dan itu memang walaupun sebenarnya masih lebih kencang dari hard disk ya. Iya, tapi nggak enak, tetap berasa ya, tetap berasa. Gue berasa kok waktu ngetes laptop pakai eMMC. Tetap enak, tetap berasa enak. lambat. Iya. Dan ini kapasitas minimal 256 GB. Oke, terus layar minimal 1080p. Udah gue gak ngerti deh. Gue gak ngerti. Di bawah 6 juta minimal 1080p IPS. Lu gak minta 100% sRGB kan? Enggak. Aman. 70% masih oke di sini kan. Masih oke. 70-60% sRGB masih oke. Terus untuk laptop dengan spesifikasi di bawah kriteria tersebut akan kami pertimbangkan jika ada hal yang menarik. Ya, oke. Untuk daftar kali ini bakal kita urutkan berdasarkan abjad dari nama brandnya. Oh, bukan dari preferensi. Bukan. Oke, dari siapa yang terbaik. Bukan siapa yang terbaik menurut kita, bukan. Ya. Oke, sekarang mulai dari mana dulu? AC. Acer Aspire Lite. Dia punya di bawah 6 juta. Punya. Ini Acer loh. Gue pikir dia brand lokal semua. Enggak ya? Apa nih? Ini ada Aspire Lite. Ini harganya pas gue cek itu sekitar 5,6 jutaan. Ini versi Core i3 1215U. Ini yang RAM-nya 8 GB. 12?
Gen 12. Gen 12. Alder Lake. Iya. Berarti GPU udah kenceng. Core-nya udah core baru. Ini udah bukan yang 14 nano lagi. Bukan 14 nano lagi. Tapi sayangnya ini yang varian ini udah agak langka. Tapi masih ada yang jual. Jadi harus dicari dengan lebih teliti. Ini Acer ya. Ini Acer RAM 8 GB. Oke. Single channel, dual channel bisa di-upgrade. Ya, ini single channel, bisa di-upgrade. Ini single channel, masih bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade. Slot SODIMM. Nah, ini masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan nih. RAM 8 GB single channel, tapi dia punya 2 slot SODIMM, jadi bisa di-upgrade. Oke. Nah, masalahnya dengan harga 5,6 dan harga RAM sekarang naik, ini kalau upgrade ke 16 GB itu lebih dari 6 juta. 4 GB aja lah upgrade-nya 4 GB masih sedikit di bawah 6 juta. Oke lah. Masih oke. 12 GB masih oke kalau bersih-bersih makainya. Oke, bisa. Gua cek harga satu kopling kira-kira 300-an lah. Lagi naik sih. Pada saat ini dibuat lagi naik. Lagi naik. Terus poin menariknya ini bodinya perpaduan metal dan polikarbonat. Dia prosesornya 6 core 8 thread, Core i3 1215U. Terus ini lebih ajaib lagi, bisa pasang 2 SSD. Udah mulai aneh sih ini. Terus layar 1200p IPS, kamera 1080p. Ada kamera 1080. Iya. Acer nggak salah ngasih spek. Salah pasang nih. Kenapa nggak pernah dikirim buat review ya? Gak tahu gue juga. Iya, kalau dikirim buat review pasti yang speknya aneh-aneh. Kalau spek yang ajaib-ajaib ini enggak nih. Sayang banget padahal. Oke, terus dia ada slot micro SD juga. Ada backlit keyboard. Garansi 3 tahun spare part dan service. Terus ada 1 tahun AADP dan ada Office. Ada Office. Oke. Ini 3 tahun, sekarang 3 tahun loh spare part dan service. Biasanya Acer itu service doang 3 tahun, spare part 1 tahun. Sekarang 3 tahun. Berarti dinaikin semuanya. Udah dinaikin persaingan semuanya. sudah keras. Dan ini ada Acer Accidental Damage Protection. Udah mulai aneh sih. 1 tahun ya. Bukan 3 tahunnya. Oke lah. Dan udah ada Microsoft Office juga. Ada Office. Ampun. Oke. Ajaib di awal. Ada apa lagi dari Acer? Udah habis. Habis. Sayang sekali. Saya curiga kalau kalian nontonnya beberapa hari setelah ini udah hilang. Dan ingat ini harga kita dapatkan sebelum 11.11. Iya benar. Iya, dan sebelum 12.12 sebelum. Kalau udah masuk 11.11 sama 12.11 udah nggak tahu deh. Nah itu. Udah nggak tahu deh gimana harganya. Dan kita harga juga tergantung voucher yang kalian punya secara online ya. Benar. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Beralih ke merek lokal. Ini ada Advan Work Pro Series. Nih, untuk harganya ini Work Pro itu ada 2 ya. Work Pro Lite sama Work Pro Polos. Work Pro Lite, ada Work Pro Polos. Ada Work Pro Polos. Ya, Work Pro Lite itu berarti yang lebih murah. Nah, yang apa? Prosesornya Core i3 1220p. Bentar, P. Iya, P 28 watt. Bukan U. U 15 watt, P 28 watt. 28 watt. H 45 55 ya aduh. Benar. Ini P berarti masih kenceng. Yang 12 P itu termasuk yang bisa diandalkan lah. Benar. Oke. Nah ini ada toko yang bisa langsung config ke 16 GB, RAM 16 GB, SSD 512. Ini sekitar kalau kita cek pakai aplikasi di HP itu sekitar 5,8 jutaan. Tapi kalau lewat browser itu sekitar 6,2. Jadi ya tergantung kalian belinya pakai apa. Nah itu. Kalau 16 GB RAM. Iya, 16 GB. Setengah in tera. this economy. Makanya sebenarnya ini harganya kalau nggak salah di bawah 5, tapi karena harga RAM lagi naik jadi sekalian aja langsung pilih 16 GB. Oh iya, langsung aja daripada ribet upgrade. Nggak apa-apa, 1220p nggak apa-apa. Masih oke banget. Itu tadi yang Lite-nya. Itu Lite-nya. Pro-nya gimana? Pro-nya lebih gila lagi nih. Kenapa? Core i5 12450H. Aduh, nggak tahu dah gue. Di bawah 6 juta. Oke. Ini RAM-nya prosesor laptop gaming sih. RAM-nya yang ini kalau mau dapat di bawah 6 juta, ini RAM-nya 12 GB, sementara SSD-nya 256. Oh, oke. Kompensasi di situ. Kompensasinya begitu. Karena kan tadi yang H ini lebih kencang dan ini Core i5 ya. Core i5, jadi performanya lebih tinggi. Jumlah core juga beda ini. Iya. Nah ini 5,9 kalau belinya pakai aplikasi. Kalau enggak bisa sekitar 6,3.
Oh, jadi ya kalian cek lah. Kita taruh di sini karena kita masih menemukan di aplikasi. Nggak tahu ya kalau aplikasinya Gatot sebetulnya vouchernya banyak banget yang ngerti ini juga. Ini gue kagak langganan apa-apa sih. Oh, nggak langganan. Berarti kalau langganan mungkin bisa lebih murah lagi. Bisa lebih murah lagi. Hal yang perlu diperhatikan apa? Kalau Advan biasanya ini sih, cuma garansi setahun sama nggak ada Office. Nggak ada Office. Iya, bukan berarti nggak bisa diinstal Office ya. Silakan menginstal Office masih atau bisa beli dulu. Iya, bisa silakan install Office atau alternatif. Oke, sisi menariknya. Iya, iyalah, core-nya banyak banget. Performa masing-masing prosesor tergolong tinggi buat kelas harganya. 1220p itu pas 10 core. 10 core 12 thread, 28 watt. Yang core i5-nya 8 core 12 thread, 45 watt. Oke. Terus RAM-nya SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade. Layar 1080p IPS. Aneh banget. Konektor USB Type-C-nya bisa buat ngecas. Dan konektornya bisa output ke dua layar. Jadi ada pakai dua konektor untuk output dua layar. Ada slot micro SD. Sama ini yang menarik sih, touchpad sejajar tombol spacebar. Ada yang pernah tahu gak sih kenapa kita selalu bahas itu touchpad harus sejajar dengan tombol spacebar? Itu biar ngetiknya enak. Iya, benar. Itu biar ngetiknya enak. Itu selalu kita bahas itu. Ada lagi? Advan ada lagi. Oh, ada lagi. Ada apa lagi? Ada Workmate. Ya, ini Workmate versi Intel. Ini harganya sekitar 5,5 jutaan. Oke. Hal yang perlu diperhatikan masih sama, RAM-nya 8 GB single channel. 8 GB ya. Tapi ini bisa di-upgrade? Bisa. Ada 2 slot SODIMM. Terus hal yang perlu diperhatikan berikutnya, ini sayangnya kecepatan RAM bawaannya 266 MHz. Sudahlah 2666, gak apalah. Harga segini gak banyak protes lah udah. Iya, cuman ya kalau misalnya mau 3200 ini emang harus RAM bawaannya harus dilepas lagi. Oh, tapi bisa jalan 3200 ya? Bisa. Karena prosesornya bisa 3200. Bisa 3200. Ya ini garansi 1 tahun lagi, terus gak ada Office jelas. Sisi menariknya ya ini udah prosesornya Core i3 1215U 6 core 8 thread, ini udah kenceng lah buat layar segini. Layarnya layar 1200p. Ini belum nemu 1366 768 gitu ya, belum ada. Udah coba disingkirkan kalau itu. Saya senang melihat bahwa semua pada pakai IPS 1080p minimum ya. Menyenangkan. Itu. Terus konektor mendukung output kedua layar, ada slot micro SD dan ada backlit keyboard. Gue dengerin aja deh. Ini ajaib-ajaib. Oke, Advan masih ada lagi? Habis. Ada di 78 juta ada, tapi gak di bawah 6 juta. Oke. Next, brand apa? Berikutnya masih lokal lagi, brand Axio. Ini Axio Hype R3. Hype, oke. Ini agak emang laptop. Ini banyak loh Hype ini. Banyak varian. Pusing gua lihat. Salah nama aja udah beda spek ini. Iya betul, hati-hati ya, dicek ya speknya yang bener ya. Ini harganya berapa nih? Axio Hype R3 ini versi IPS dengan Windows, itu harganya sekitar 5,6 jutaan. Oke. Hal yang perlu diperhatikan, RAM on board tidak bisa di-upgrade, tapi udah 12 GB. Lah udah dong, pakai aja dong. Kalau harga segini 12 GB ya udah pakai aja. Kalian juga punya yang belian 8 GB juga tadi, paling enggak ya kalau nggak mau keluar duit banyak ya namanya 4. Iya, gitu. namanya 4. Ya udahlah 12 juga nggak saya terima nikahnya, nggak apa-apa kalau harga segini kan. Garansi 1 tahun pasti nggak ada Office pasti. Tapi kalau Axio dapat LibreOffice. LibreOffice ada LibreOffice. Nah poin menariknya ya ini Hype R3 itu bobotnya sangat ringan di bawah 1 kilo. Udah nggak tahu lah gue. Ada lagi 900 gram di bawah 1. Oh iya bener juga ya. Iya Hype R3 kan kemarin masuk di bawah 1 kilo loh. Yang rekomendasi di bawah 1 kilo. Kawan-kawan sekalian, kita sudah bisa dapat betul kita bisa dapat di bawah 6 juta, benar ya, di bawah 1 kilogram di bawah 6 juta. Dan gini, saya ingetin lagi buat yang nonton video kemarin, kita bikin rekap semua laptop di bawah 1 kilogram. Udah naik ya, udah tayang duluan. Kenapa? Karena laptop yang kayak ini tuh paling enak buat dibawa traveling. Benar banget. Tahu dari mana bang? Karena gua personally pakai, dia juga pakai. Ini laptop 2 biji ini dua-duanya di bawah 1 kilo. Di bawah 1 kilo ini. Kalian tahu masalah laptop 1 kilo apa? Kalau udah pakai nggak bisa pindah ke yang 1,2, 1,3. Nggak enak di tangan rasanya. Nah ini di bawah 1 kilogram tapi di bawah 6 juta. Emang udah agak aneh yang satu ini. Dan kalau kayak gini, kalau zaman dulu kita pakai prosesornya udah cupu-cupu. Ini prosesornya apa? Core i3 1215U 6 core 8 thread. Udah cukup. Udah cukup. RAM 12 GB berarti LPDDR ya? LPDDR5 4800 MHz langsung dual channel. Bukan 3200 kayak tadi kan? Bukan. Ini udah LPDDR5. Iya.
Suhunya oke. Suhunya ini terkendali aman pas kita tes waktu itu. Kita ngetes waktu itu yang versi OLED ya. Versi OLED. Harusnya sama aja, cuma beda layar. Mirip, ya. Layar 1200p IPS, konektor mendukung output kedua layar tambahan, backlit keyboard, dan ADP khas Axio yang mengcover kecurian. Udahlah, ini aja lah. Pada menarik ya. terus ada apa lagi? Ini terus terang kalau yang suka yang ringan-ringan banget sih emang yang ini. Ya. Dan ini susah buat ditolak sih sebetulnya kalau mau terima beres. Ya kan nggak perlu pikir upgrade lagi dong. Udahlah 12 giga terima aja di bawah 6 juta udah beres gitu. Oke. Paling mungkin setelah Office juga udah ada LibreOffice. Benar. Ya, kan. Terus apa lagi? Berikutnya ada Axio Hype 5 Intel Gen 12. Ini harganya 5,8 juta. Ini untuk versi 8 GB dengan SSD 256 GB. Oke. Hal yang perlu diperhatikan biasa RAM-nya 8 GB single channel tapi ada 2 slot SODIMM. Bisa di-upgrade. Ya. Tapi kalau upgrade harganya kalau tembus kan di atas 16 ya tembus 6 juta ya. Terus sama lagi garansi 1 tahun dan nggak ada Microsoft Office. Terus prosesornya pakai Core i5 1235U, 10 core 12 thread. Nambah cuma dikit doang ya tadi. Tapi kan ini enggak beda. Ini beda ukuran, beda bobot ya kan. Terus waktu itu kita tes suhunya aman, bisa pasang 2 SSD, tapi SSD kedua ini M2 SATA ya. Agak sulit nggak sih nyarinya sekarang M2 SATA? Kurang tahu deh, gua nggak merhatiin. Iya nggak merhatiin, nggak punya. Nggak punya juga. Nggak punya device-nya lagi. Tapi kalau mungkin ini bisa lebih murah karena jarang yang nyari. Jarang yang nyari. Oke. Terus layarnya 1080p IPS, kamera 1080p lagi. Ada slot micro SD, touch space sejajar tombol spacebar, bonus merchandise JKT48. Sold. beli. Dan ada ADP khas Axio yang mengcover kecurian. 1 tahun ya, 1 tahun. Itu dari Axio. Kemudian ada Kemudian Axio lagi. Banyak Axio ya. Banyak nih. Tapi lebih sedikit dari kemarin sih ini. Iya. Berikutnya ada yang suka warna-warna laptop bukan hitam bukan silver. Ini ada Hype 5 AMD X52 Lollipop Edition. Oh, ini AMD. Sekarang akhirnya ada AMD sini. Oke, ini AMD. Ini harganya 5,9 jutaan. Siapa bilang Intel lebih mahal dari AMD, ayo? Ini AMD 5,9. Siapa yang bilang itu? Banyak yang bilang gitu kan. AMD 5,9 nih kan. RAM-nya 8 GB single channel tapi ada SODIMM. Bisa di-upgrade. Juga. Charging gimana? Waktu itu kita tes agak lambat sekitar 2,5 jam. Masih oke lah. Garansi juga setahun ya. Standar lah ini semuanya. Standar Axio ya. Terus poin menariknya dia punya pilihan warna yang unik. Dia ada pink sakura, celestial blue, dan royal purple. Buat yang nyari hitam nggak ada. Tapi prosesornya menarik ya. Menarik banget sih ini. Iya. Prosesornya Ryzen 5 7430. Ini Zen 3 6 core. Jadi bukan yang jadul-jadul. Berarti 6 core 12 thread. 6 core 12 thread. Ya standar kalau AMD kan 6 core 12 thread pasti. Terus layarnya 1080p IPS, konektor mendukung output kedua layar. Konektor USB Type-C-nya bisa untuk ngecharge, ada slot micro SD, backlit keyboard, touchpad sejajar tombol spacebar, bonus merchandise JKT48 dan garansi ADP ala Axio. Sip, oke. Ada apa lagi? Masih dari Axio, tapi yang ini buat fans JKT48. Fans sejati kayaknya. Fans sejati JKT48. Harga 5,8 jutaan. Ini masih tetap dekat-dekat 6 semua ya. Nah itu pilihannya jadi susah. Iya. Nah ini Hype JKT48 Special Edition. Hal yang perlu diperhatikan, charging ke 100% hampir 3 jam. Lama nih ngecasnya. Ini agak lama ya. Iya. Tapi kalau fans JKT48 gak apa-apa lah, sambil nikmati lah. Lumayan. Terus berikutnya masih garansi sama Office-nya nggak ada, jadi pakai LibreOffice. Poin menarik, Core i3 1215U 6 core 8 thread. Tapi kayaknya yang ini TDP-nya agak lebih tinggi deh. Lebih kencang ya? Berasa lebih kencang dibanding yang apa? Jangan heran ya, prosesor boleh sama, tapi settingan di laptopnya bisa beda-beda. Nah itu. Ya, kalau settingannya beda. Gue merasa ini izinnya lebih oke nih. Lebih tinggi. Iya. Terus apa lagi? Terus berikutnya suhu kerja masih tergolong aman. Terus RAM-nya langsung 16 GB dual channel. Ini 5,9 langsung 16 GB. Langsung 16 GB dual channel. Murah dong. Dan masih bisa di-upgrade. Jadi gak ada masalah. Nggak perlu upgrade lah udah. SSD 1 tera, layar 1080p IPS, baterai 11 jam lebih di tes kita. Terus ada konektor Ethernet, ada slot SD card,
Nah ini yang bonus merchandise GKT48 yang agak beda dari yang GKT edisi yang GKT48 lain. yang lain. Ini yang ada macam-macam ya. Ini yang paling lengkap ini. Ada lanyard, ada lanyard, sleeve bag, gitu. Photocard semua Semoga member. masih ada ya. Nah itu. Semoga masih ada kelengkapannya. Dan Nadia juga ada ADP yang ada Axio. Khas Axio. Ini menarik sih. Menariknya dia adalah 16/512-nya. 16, iya benar. Ya kan 16 RAM, 512 GB di storage ya, di SSD-nya itu ya. bener-bener beli pakai dan harganya di bawah 6 juta. Ya kan kalau yang lain-lain tadi ada yang enteng banget tipis tapi 12 GB RAM gitu kan. Ada yang lumayan murah tapi masih harus upgrade dulu RAM-nya kalau mau lebih lega gitu. Kalau ini benar-benar udah lega lega gitu. dan dapat photocard semuanya. Yes. Jadi beda-beda kelebihannya. Terus nextnya masih ada Axio lagi. Masih ada Axio. Banyak tapi Axio tuh banyak banget ya. Kalian nggak mau cuci gudang aja gitu. Yang terakhir ini Axio Z6. Ini ya udah sering masuk sih. Ini harganya di bawah 5. 4,7 jutaan dengan RAM 8 GB dan SSD 256. Z6 ini udah agak lama ya sebetulnya. Udah agak lama. Makanya sekarang udah agak langka dan ini kan ada versi metalnya. Itu udah susah ya udah susah nyarinya. Udah susah banget. Hal yang perlu diperhatikan masih RAM 8 GB single channel tapi ada 2 slot SODIMM bisa di-upgrade. Garansi 1 tahun sama nggak ada Microsoft Office. Poin menarik sih buat harga 4 jutaan lu dapatnya i3 1215U. Ini 4,7 juta nih. Ini kayaknya lagi ini ya, lagi bersih ya. Bersih-bersih. Lagi bersih-bersih. Iya, oke. Iya, gue ingat 1080p IPS ya kan. Konektor USB Type C ada gitu kan. Terus bisa output kedua layar, ada Ethernet, ada slot SD card, backlit keyboard, touchpad Janjar, tombol spacebar dan ADP ala Axio. Iya, dia upgrade semuanya sih sekalian. Benar. Banyak Axio. Semoga yang ini bersih, jadi lain kali kalau kita bikin lagi udah tinggal 2 tipe gitu. Udah hilangin aja, udah. Bersihin, gak usah masukin lagi. Oke, setelah Axio berlalu, ada apa lagi? Ada Asus. Asus udah lewat ya kalau Axio berarti nggak ada Asus ya? Nggak ada Asus. Bukan tidak ada Asus di bawah 6 juta, tapi tidak ada Asus yang buat kami menarik untuk masuk dalam daftar ini di bawah 6 juta. Habis A, hurufnya adalah I. Intel, enggak ada. Infinix dong. Infinix Xbook B15. Ini masih ada nggak sih? Hah? Masih ada barangnya ya? Ini kayaknya SKU baru. Oh baru. Okay. Ini RAM-nya langsung 8 GB 5 dan SSD setengah tera. Ini kalau gua cek di aplikasi di HP itu sekitar 5,8 juta. Kalau di browser lebih tinggi. Browser ya sekitar 6,2. Ini 8 GB berarti bisa di-upgrade. Bisa. Ini ada 2 slot SODIMM masih bisa di-upgrade. Tapi kalau upgrade bisa tembus di atas 6 juta. Ya, of course. Yeah. Dan ini garansi 1 tahun dan tidak ada Microsoft Office untuk hal yang perlu diperhatikan. Nah, poin menariknya ini kita pernah nguji yang versi yang beda, tapi harusnya ini sama sih. Dia udah harusnya uji standar MIL STD 810H. Suruh banting nih. Tes banting. Prosesornya? Gue juga bingung kenapa ada ini. Kenapa? Ini 8 core 16 thread Zen 3 Ryzen 7 5825U. 5825U. Ini cara bacanya masih 5800 varian 25. Ya kan? Tapi ini bukan cara baca yang itu Iya. Bukan kayak yang seri 7. Seri 7. Ini masih di seri 5800 berarti kan. 25 itu berarti variannya aja gitu. Berarti kan ini Zen 3. Kalau yang sekarang kalau yang depannya 7 sama 8, kalau belakangnya 25 berarti Zen 2 Plus. Ini bukan ya, ini bukan Zen 2 Plus, ini Zen 3. Ini Zen 3 ini. Ini temennya 5600 ya kan? Benar. Ini 5825U 8 core 16 thread. Di bawah 6 juta. Kapan lagi dapat SSD setengah tera. Layarnya besar ini. Nah, ini layar besar. Buat yang nyari layar besar, opsi kalian ada di sini nih. Ini layar besar nih. 15,6 inci, 1080p IPS, kameranya 1080p. Konektornya lengkap, ini bisa output ke 3 layar tambahan, ada Ethernet, ada slot microSD, backlit keyboard, touchpad Janjar, tombol spacebar. Oke. Infinix. Next, ada apa lagi kita? Ini ada yang tidak kita duga masuk ke sini. SPC nggak pernah ngirim laptopnya ke sini. Boleh dong bro, dikirim ke sini. Masa dikirim cuma TV doang? Boleh dong. TV dikirim ya? TV dikirim kemarin. Pinjemin buat tes TV ajaib waktu itu. Nah sekarang
Dia udah masuk ke laptop juga. SPC Live 5. Harganya? Harga 5,5 jutaan. Oke. Hal yang perlu diperhatikan biasa ini 8 GB single channel tapi ada SODIMM, garansi hanya 1 tahun dan tidak ada Microsoft Office. Oke. Ini sama seperti laptop yang brand lokal lainnya ya. Ini brand lokal ya SPC ya ini ya. Brand lokal ya. Nah, prosesornya lagi-lagi ada yang pakai i5 12450H. Ini yang 45 watt, 8 core 12 thread. Oke, SSD setengah tera, layar 1080p IPS, ada konektor internet, ada slot micro SD dan ini garansinya yang ajaib sih. Apa tuh? Menurut website SPC, ini garansinya ganti unit baru kalau durasi servis lebih dari 21 hari atau rusak kembali dengan masalah yang sama. Oh jadi gini, kalau misalnya kita rusak nih, terus dibilang garansinya itu perbaikannya itu lebih dari 21 hari. Itu diganti baru. Atau enggak kalau kita rusak, masukin terus nggak nyampe 21 hari nggak masalah nih. Bawa pulang, rusaknya yang sama lagi, itu diganti baru lagi. Diganti baru juga. Oh, oke. Harusnya kayak gitu. Kalau dari info di websitenya kayak gitu. Garansinya oke. Ya. Terus ada gratis jasa pick up laptop untuk servis ke tempat kita di seluruh Indonesia. Udah mulai aneh. Ini buat 6 juta nih. Udah mulai aneh. Ntar lagi HP nih kayak begini nih. Ini laptop diginiin. Oke, saya terima. Di bawah 6 juta rupiah. Selamat datang SPC. Keren. SPC. Next ada apa? Berikutnya ada Tecno. Oh, kira SPC ada 2, enggak satu aja ya? Oke. Satu aja. Tecno apa? Tecno Megabook K15S. Megabook ini versi atasnya dia ya? Kalau nggak salah ya harusnya. Harusnya sih, tapi kayaknya. Tapi harganya di bawah 6 juta. Di bawah 6 juta masalahnya. Namanya apa? K15S. K15S. Tapi ini sebenarnya sebelumnya kita selalu ngerekomendasiin yang K16S itu yang 15,6 inci. 15,6 ya? Apa 16 inci ya? Itulah pokoknya sekitar segitu ya. Oh itu yang 16 inci yang ya? Yang 16 inci itu sekarang udah habis. Sisanya yang 15,6 inci. Beda tipis. Udah gak kebagian layar 16-nya udah habis. Udah habis. Ini harganya sekitar 5,8 jutaan melalui aplikasi e-commerce di smartphone. Kalau di browser PC sekitar 6,2. Jadi ini harusnya masih masuk sih. Ya ini kalau ketemu 11-11 sama 12-12 yang kayak begini-gini kemungkinan emang bisa nyemplung. Bisa turun lebih jauh lagi. Ini RAM 8 GB ya? Iya, RAM 8 GB single channel. Sebenarnya ini bisa di-upgrade karena ada dua slot SODIMM. Tapi menurut pihak Tecno ini masih upgrade RAM atau SSD akan merusak garansi meskipun di service center resmi Tecno. Tolong Tecno diperbaiki atau mungkin mau dikonfirmasi ya. Nanti mungkin Tecno mau konfirmasi di kolom komentar, bener gak sih kayak gitu? Soalnya agak aneh sih. Iya, makanya. Ya, yang lain gak ada yang kayak begini loh Tecno. Ada. Ya. Cuma semoga ini infonya kurang pas. Gitu. Semoga outdated lah. Ya, semoga kita ketinggalan. Semoga udah ada perubahan baru. Ya kalau kebijakan baru. Jadi kalau mau upgrade enak. Office juga ya Office nggak ada. Wajar. Oke, dari sisi menarik apa? Poin menarik body full metal. Full metal alchemist. Prosesor ini Zen 6 core Zen 3 Ryzen 5 7430U. Oke. SSD 512 GB, setengah tera gede. Baterai besar 70 Wh. Bentar, 70 Wh di harga di bawah 6 juta. 6 juta. Biasanya di bawah 6 juta tuh di 60 ke bawah. 50 aja udah bagus. 50 udah bagus. 50 udah bagus. Ya 40-an bisa, 45 lah. Jangan gitu loh, gue pakai 40-an ini. Itu 40. Ini 40-an. Harganya 14 juta. Kelas itu. 14 juta. Itu masuknya kelas elit yang beda 45. Ya. Beda ya. Baterainya juga beda. Baterai kecil padahal ya. Oke, ini baterai 70 Wh. Dulu kalau kita tes K16S itu baterainya lebih dari 11 jam. Ya nggak tahu yang ini ya. Harusnya mirip-mirip sih. Mirip-mirip harusnya ya. Layar 1080p. Terus layar 1080 IPS, konektor mendukung output kedua layar tambahan, ada Ethernet, ada slot micro SD, ada fingerprint sensor. Ada backlit keyboard. Chargernya dapat GAN charger 65 watt dan garansinya 2 tahun. Emang suka absurd emang. Di bawah 6 juta mah bingung gue. Serius. Suka ada kejutan. Next ada apa lagi kita? Next ini yang terakhir. Apa tuh? Zyrex D-Tech terakhir pasti Pro. Z lah ya, apalagi ya. Zyrex D-Tech Pro. Okay. Ini harganya sekitar 5,8 jutaan melalui aplikasi di smartphone atau 6,1 kalau lewat browser PC.
Hal yang perlu diperhatikan, ini kita pernah tes ya, suhu prosesor agak tinggi kalau aplikasinya cenderung membebani prosesor doang ya. membebani prosesor doang. Kalau lu isengnya Cinebench ya itu. Siapa yang tiap hari Cinebench sih? Saya tahu sih, perlu disebut. Oh iya benar juga. Tersinggung, nggak apa-apa lah, bercanda. Lanjut. Terus RAM-nya onboard nggak bisa di-upgrade tapi sudah 16 GB. Wah suka nggak habis pikir ya. Saran ya, berhubung harga RAM lagi naik dan laptop-laptop yang RAM onboard 16 GB ini kan udah emang nggak bisa dicabut ya. Ini pakai harga RAM tua ya. Ambil aja buruan kalau emang butuh. Jangan ditunggu-tunggu sampai dia kehabisan. Terus lu nungguin versi barunya lagi. RAM-nya udah mahal harganya. Nah itu, batch baru udah nggak mungkin dapat 16 GB sih harusnya ya, karena harga RAM-nya naiknya lumayan jauh. Jangan turun ke 12 GB nanti. 8. Oke. Terus berikutnya garansinya 1 tahun standar dan ya, nggak ada office juga. Standar kalau kayak gini. Poin menariknya ini bodinya metal dan polikarbonat. Terus prosesornya Ryzen 5 6600H. Ini biasanya kita ketemu di 7 jutaan sih. Ryzen 5 6600H ini berarti nama barunya itu bukan nama baru lah. Mirip sekali dengan Ryzen 5 7535. Benar. Mirip banget. HS. Ini mirip banget. Mirip. Beda clock dong. Beda clock doang. Ini mirip banget. Strukturnya sama, arsitekturnya juga 6 core, dari 12 thread juga, Zen 3 Plus juga. Sama. Nama lainnya aja ini. Jadi kalau dia mau bohong dibilang 7535 juga kita percaya aja. Performanya mirip-mirip aja soalnya. Benar. Oke. Terus poin menarik lainnya ini VRAM-nya udah bisa diatur lewat BIOS. Nice. Terus RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz dual channel. Ini udah mentok atasnya dia. 6601 bukannya nggak harus DDR5 ya? Apa harus ya? Lupa gue. Seingat gue harus deh. Harus ya udah harus, ya. 6000 ya. Iya harus ya. Udah nggak bisa DDR4. Terus SSD setengah tera dan dia bisa pasang 2 SSD, kamera 1080p. Konektor bisa ke 3 layar, ada Ethernet juga, ada slot micro SD, backlit keyboard, dan chargingnya cuma 1 jam 39 menit. 39 di bawah menit. 2 jam lah. Di bawah 2 jam kan buat ke 100%. Angka keramatnya 2 jam. 2 jam pas. Kalau dapat 2 jam itu oke. Di bawah 2 jam bagus, kencang. Udah nyampe Z nih, udah habis berarti Z. atau ada Z yang lain lagi? Ada brand baru pakai Z enggak ya? Enggak ada. Kita ada masuk honorable mention enggak? Ada. Jadi honorable mention. Ada ya. Berarti ini laptop yang sebetulnya bisa juga diperhatikan di bawah 6 juta. Cuma memang kita tidak masukkan ke dalam daftar utama kita karena satu dan lain hal. Benar. Ada apa di sini? Yang pertama, Acer Aspire Lite. Kenapa dia nggak masuk ke atas? Karena dia pakai prosesor N series. Oke, N series ini problemnya bukan di core ya? Bukan. Core-nya kencang-kencang. Core-nya kencang. Yang baru ya, N100, N200. Ini bahkan N355. N355. Itu baru banget baru ya. Baru banget. Problemnya itu di channel memorinya ya? Channel memori. Channel memori cuma single. Iya, jadi agak ketahan sama channel memorinya. Core-nya itu ada yang pakai core dari Gen 12. Kok ini dari malah dari Lunar Lake kalau nggak salah ya. Lunar Lake. Gila. Kalau 355 nih core Lunar Lake, cuman RAM-nya itu ketahan di single channel. Nah, itu IGP-nya jadi mau keluar nggak bisa. Ya, IGP-nya jadi ketahan juga otomatis. Tapi kalau buat kerja biasa sih masih oke sebetulnya. Masih oke. Di sini ada 2 varian yang kita temuin. Harga 5,6 jutaan ini pakai Core 3 N355, 8 GB SSD 256. Terus ada versi 5,2 jutaan ini pakai N150 RAM 8 GB dan SSD 512 GB. N150 otomatis beda generasinya beda ya. generasi. Lebih lama ya, N355 yang baru. Itu udah dibahas ya, prosesornya single channel gitu. Tapi untungnya laptop ini pakai DDR5. Jadi ya bandwidthnya masih oke lah. Oke lah, nggak berasa kayak dual channel, kayak 1,3 channel 1, gitu. sekian channel lah. Dan dia ada slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade. Tapi karena ini single channel cuma 1, jadi harus ganti. Haramnya diganti. Iya. Terus poin menariknya ini Acer. masih body metal dan polikarbonat. Iya. Ya ini prosesornya itu yang tadi Skymon ya. Skymon ini yang ada dipakai di Lunar Lake. Iya, untuk yang 355 ya. 150 juga. 150 juga ya? Juga. Yang 355 itu 8 core, 150 itu 4 core. Kalau dia bisa dual channel aja, selesai yang lain ini.
Padahal Lunar Lake aja 4 ikor ya. Ini 8 ikor. Iya, kan dia 4 pikor 4 ikor. Iya. Terus layar 1200p IPS, kamera 1080p, dan slot micro SD, backlit keyboard. Garansi sama 3 tahun spare part service, 1 tahun ADP, dan ada Office. Acer ada Office. Kalau dari brand-brand gede itu emang ada Office. Kemudian ada apa lagi? Kita ke brand lokal lagi, Axio Saga 10. Ini masih ada. Masih ada tapi udah langka. Ini. Siapa yang nyimpen sih ini? Ayo ngaku siapa yang nimbun ini kemarin? Masih ketemu loh. Ini barangnya gede banget sih ya. Iya. Gede banget. Jadi udah langka 5,9 juta. RAM-nya udah gede 16 iya, RAM 16 GB, SSD setengah tera. Iya. Kalau yang perlu perhatikan pertama body besar dan berat ya. Besar dan berat. 1,9 sih kalau nggak salah. Kabar saya kayak bawa laptop gaming. Hampir kayak laptop gaming dah. Ya bener kayak laptop gaming sih. Bener. Kan laptop gaming banyak yang 2 kilo sekarang kan. Nah ini kayak bawa itu, cuman nggak ada discrete grafik. Iya, benar. Jadi berat sebetulnya. Terus berikutnya ya biasa garansi 1 tahun dan gak ada Office. Ya ini yang gue masih ingat nih. Ini pakai 1220p ya. Iya benar. Nah, base powernya 28 watt. Jadi ya bukan prosesor yang pelan ini sebenarnya. Bisa di-upgrade karena pakai SODIMM. Tapi udah 16 ini yang ajaib sih, layar besar 16 inci. Iya, 2,5K. Resolusinya 2,5K dan IPS 99% sRGB. Mantap. Layar sih bagus. Layar bagus, mewah banget. USB Type-C-nya bisa untuk ngecharge, bisa output kedua layar, ada Ethernet, slot micro SD dan ADP ala Axio. Next ada apa lagi kita? Next kita ada Infinix InBook X2 2025. Oke. Ini harganya kita kemarin nge-review sih, tapi bukan yang versi ini. Oh, bukan yang versi 7 jutaan. Ini harganya 5,6 jutaan. Hal yang perlu diperhatikan pertama RAM-nya onboard dan tidak bisa di-upgrade. Ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam kategori ini. Benar sekali, dan tidak ada slot SODIMM. Kalau masih ada slot SODIMM gue masukin ke atas tadi. Iya. Tapi siapa tahu kan 8 GB ada yang mau pakai Linux, siapa tahu. Ada yang menginstal Linux di sini. OS maksudnya. Wah, bisa gitu. Ada yang mau iseng gitu, taruh di sini. Ini keren soalnya penampilan juga keren. Keren. Penampilan juga keren, ya kan. Ini garansi cuma setahun, nggak ada Office, udah wajar lah gitu. Prosesornya apa ya? Yang tadi kan rata-rata Gen 12, ini Gen 13. Cuma naik clock doang sih. Cuma naik clock ya, iya. Dan dia menariknya ini layar 1080p IPS 100% sRGB. Oke. Dan dia juga ada slot micro SD-nya. Oke. Berikutnya kita langsung ke bawah, Zyrex Ultra N100. 3 jutaan ini. Ini 3 jutaan, 3,5 jutaan sih. Oh, 3,5 jutaan. Layarnya udah Full HD IPS. Dan pakai N100 ya. Iya, ini pakai N100. Waktu itu kita nyoba lumayan oke sih. Ya, N100. Buat harga segini kayaknya nggak usah komplain. Ya, tapi problemnya ini kan pakai eMMC. Ya, ini pakai eMMC, tapi untungnya ada SSD 256 GB. Ya, tetap aja ada eMMC di depan bikin lambat gitu. Sayangnya di situ. Ini cuman ya kalau misalnya kalian butuhnya kayak model begini dan harganya mepet banget ya bisa lah. Bisa. Tinggal cloning aja dari eMMC ke SSD. Ini kan pakai N100 ya. N100. Windows sih ada. Ya, terus, Office juga belum ada. Ya, Office belum ada. RAM-nya 8 GB, tapi bisa di-upgrade, tapi ya kan? 1 slot doang. Iya. Layar 1080p IPS, ini susah banget di harga segini. Type-C-nya bisa display output dan power delivery buat charging. Oke. Dan dia ada backlit keyboard dan garansinya 2 tahun. Oke. Tapi by the way, ini menarik. Cuma gue lihat ada jajaran laptop-laptop pakai AMD Ryzen 3500U ini boleh berdatangan juga ya. Benar. Ini sebetulnya nggak kencang-kencang amat, tapi lumayan ya. Tapi lumayan. PR-nya dia memang 3500U ini bukan prosesor yang modern lah. Udah agak. Tapi kalau ketimbang N100 masih lebih asik sebetulnya. Sebenarnya iya. Atau Athlon Silver itu. Ya masih enakan ini lah, masih 3500U. Enak banget dan harganya. Tapi ini ya emang seharusnya harganya emang harus murah banget sih. Iya, harganya rata-rata datang di 4 juta. 4 juta. Iya, 4, sekian ya, 4, sekian atau bahkan ada yang 3999. Cuman memang kalau kami sih, saran kami sih, incar yang tadi nambah sedikit, nambah 1-2 jutaan ya. Apalagi kalau dapat diskon-diskon gede, itu akan jauh lebih nyaman lagi. Tapi kalau mepet banget budgetnya, ada ini. Jajaran laptop-laptop yang pakai Ryzen
Ryzen 5 3500U 4 core 8 thread. Iya, ada Axio Hype 5 AMD X3, ini sekitar 4,6 jutaan. Iya, ada Advanced Soulmate 4 jutaan. Ada Advanced Workmate juga 4,5 jutaan. Terus ada SPC Style 5. Nah, ada Zarex D-Tech juga ada 4 jutaan juga. Ya, ini kalau memang mepet banget budgetnya, mungkin mau beli 10 biji, 20 biji, siapa tahu ya. Iya, ini masih menarik sebetulnya. Masih menarik. Kalau memang buat komputasi yang ringan, masih menarik karena dia masih di atas dari yang single channel itu. Ini bisa dual channel memorinya. Jadi ini masih menarik sebetulnya. Cuman preferensi kami tetap yang tadi, yang di awal. Karena itu maknyus gitu. Mantep ini, memang di situ. Ini kalau kepepet aja nih. Ya, kalau benar-benar kepepet banget, ini masih menarik. Gitu. Oke, kalau begitu kurang lebih begitu ya, di bawah 6 juta rupiah. Kalau kalian misalnya menemukan ada lagi yang menarik, tulis di kolom komentar, nggak usah komplain. Kalau nanya kenapa punya kalian nggak dimasukin ke dalam list ini, ya karena kami nggak nemu atau kami nggak pilih. Sederhana banget gitu ya. Benar. Jadi bukan karena kami nggak suka, tapi mungkin pada saat kami nyari kami nggak nemu. Ntar ada yang komplain lagi. N4020 nggak dimasuk. Enggak itu jangan. Kita nyari yang kenceng kan, gitu. Nyari kenceng. Jadi list ini memang arahnya ke performance dan di bawah 6 juta yang harusnya sudah oke banget di situ. Oke, kalau gitu ini ada list rekomendasi pertama untuk laptop di akhir tahun 2025 ya, dan kita masih akan lanjut lagi dan kita janji bahwa sebelum 12 Desember 2025 semua list laptopnya akan sudah keluar semua. Benar. Gitu. Ini baru yang pertama. Jadi sampai jumpa di rekomendasi laptop akhir 2025 berikutnya.